Kenapa kepikiran butiran debu? Butiran debu kan gini nih, kecil banget tuh. Debu itu sampai Kan butiran kecil ditiup hilang. nggak tahu kemana arahnya. Dari lagu yang booming itu sampai sekarang juga gue nggak dapat dari hasil itu. Sama sekali. Sama sekali. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam itu artinya kayak gini nih. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Menepilah, menjauh semua yang terjadi antara kita. Semuanya. Aku Terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu, ku tanpa dirimu. Ku gak bisa tanpa kamu. Tanpa dirimu, mantanku yang dulu, yang setengah hatiin aku. padahal aku sepenuh hati. Aku coba berjuang sendiri. Terakhir ku butiran Debu. Rija, butiran debu. Guys, gimana? Ikutan nyanyi? Pasti kan? Suka nggak suka? Nyanyi juga kan lo semua? Nah, ini dia nih penyanyinya. Ini lagu yang hits banget di tahun 2000-an ya, Kak ya? 2000-an, 2010 iya, lah. 2010 pas aku SMA, kamu? Mau ngomong apa gitu kan? Kak, tapi thank you banget udah Terima hadir kasih juga, di Enzi. SOS, hadir di Story of Story ya. Yap. Ini adalah YouTube aku. Kita sebenarnya konsepnya adalah ngobrol-ngobrol, cicet-cicet gitu. Dan dari tadi kita tidak kenal jadi kenal. Oke. Gitu. Ini kita pertama kali ketemu ya, Kak? Pertama kali, serius. Pertama kali ketemu ya. Lu waktu itu yang di acara Net TV, Tonight Show. Belum ada aku ya? Siapa Yuki Kato waktu itu. Oh, ini kali The Comment, bukan? Apa Tonight Show? Oh iya ya. Sama Danang sama iya, Darto. Sorry. Bener. Maaf Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan acara udah nggak ada. Tonight Show tetap bertahan. Oke, yes. Mudah-mudahan nggak jatuhin ya, Kak. Gue mau bertanya nih sama Enzi. Kenapa Kakak boleh banget? Enzi itu ini ya, judul lagu dulu loh itu terkenal banget. Yang mana tuh? Enze. Bukan, emaknya siapa? Almarhum mamanya Elo. Mudah-mudahan lucu ini orang. Lu mau ngelucu dia? Enzi tapi rindu jua. Benci tapi rindu jua. Kita mau main tebak lagu aja kali.
lucu lagi. Nggak apa-apa, sama kayak aku. Jadi teman lanjut ya. Iya, Jadi oke. teman-teman, mungkin kalau misalkan tadi kayak bingung kok namanya Rija gitu kan. Mungkin aku mau ngasih tau Iya. lagi pada zaman itu lagu Butiran Debu itu hits banget sama namanya tuh Rumor. Rumor, benar. Kenapa Kak? Boleh jelasin nggak apa tuh rumor-rumor dan Rija-Rija ini gimana Oke. nih, apa bedanya? Waktu itu memang mau ngeluarin Rija ini nggak mau pakai nama sendiri, mau pakai nama panggung. Oke. Kayak 50 Cent, Eminem, Iya, Lady iya, iya. Gaga gitu kan. Ya udah, ada 5 tuh gua waktu itu. Salah satunya Rumor. Ada lagi beberapa gitu. Kenapa Rumor? Bahwasannya ya terjadi kayak bahan pembicaraan banyak orang, rumor-rumor gitu. Dan terjadi. Dan terjadi. Aduh. Butiran Debu. Makanya perkataan dan nama lu itu adalah doa lu. Bener ya? Iya. Makasih Kejadian. ya. Makasih ya. Kenapa gue ikutan makasih ya? Jadinya akhirnya jadi rumor. Iya, booming tapi ya bermasalah jadi rumor berita yang dibicarakan sama banyak orang jadinya. Iya sih. Terjadi ya. Terjadi, ternyata benar. Makanya sekarang namanya Rija. Arti dari nama Rija itu sendiri apa? Sebenarnya namanya Rijal. Asrijal. Asrijal. Dari bahasa Arab itu namanya artinya laki-laki. Laki-laki memang. Ada hadis ada ayatnya tuh surat Gimana? An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ada ini nggak sarung? Ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Heeh. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi namanya Rijal sebenarnya. Jadi namanya Rijal. Tapi kalau misalkan Rijal udah ada armada, pulang lagi gue juga. Oh iya benar. Jadi Rija ya Kak ya? Rija, benar. Double J lagi. Ya, dan dipanggil juga banyak orang namanya Rijabas, orang manggilnya Rijabas. Rijabas. Kamu udah sudah sama Farhat Abbas? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Nah, gue mau cerita nih. Rija Abbas itu Abbasnya diambil dari nama bapak. Namanya Abbas Gani dan mirip sama bapaknya Farhat beliau Abbas. itu Farhat Abbas. Adik kakak enggak? Enggak Enggak ada pernah kenal keluarga. sebelumnya? Em, Terakhir ketemu sama Farhat Abbas kapan? waktu itu dulu produser. Oh, Waktu iya. Butiran Debu. Oh, iya. Itu produsernya. Adanya namanya Ribas. Halo, sehat-sehat selalu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapaknya namanya Abbas juga. iya, Abbas Gani lagi semua tahun nonton kan? Nonton. Bapak Abbas Gani, halo. Di Makassar, di Makassar. Oh, di Makassar. Ji. Iya. Ini orang Makassar ini. Orang Makassar, Ji. Banyak yang datang ke sini orang Makassar ya? Iya. Seru, bagus ya. seru. Yes. Next, jadi Bapak Abbas Gani nggak sehat? Ini lebih menarik Abbas Gani kita bahas Abbas Gani nih. Bener. Jadi mirip sama bapaknya dia. Oh, gitu. Dia, beliau namanya bapaknya Abbas Said. Nah, gue Abbas Gani, mirip tapi nggak keluarga. Ternyata bukan keluarga guys. Dan sekarang akhirnya namanya disebutnya Rija Abbas, tapi kita sebutnya Rija aja lah Iya. gitu biar orang-orang terngiang-ngiang. Kak, suara lo tuh bagus banget menurut gue. Makasih. Terus kayak ya lu bertalenta lah, lagu lu juga booming banget. Tapi kenapa sih pada saat itu kayak ya udah satu aja tuh habis itu udah hilang gitu. Mungkin udah baik juga sebenarnya tahu, coba kayak pengen Oke. mungkin dipersingkat gimana sih kenapa sih gitu. Nah, waktu itu emang udah rekaman 10 lagu. Satu album. Oke. Rumor itu. Dan pertama yang keluar Butiran Debu. Berjalan Butiran Debu, booming-boomingnya bermasalah. Bermasalah, kok masalahnya apa sih? Orang bertanya-tanya nih. Intinya mungkin ini ya, kayak orang pacaran lah, nggak cocok. Atau orang yang udah punya tali silaturahmi tapi ada yang nggak ada kecocokan, ya udah pisah aja. Berarti Nggak konflik cocok. internal. Benar. Tapi kan kamu terikat kontrak atau apa pada Nah, saat waktu itu nggak ada kontrak karena orang tuanya itu udah nganggap Rija sebagai anaknya. Jadi kayak udah keluarga banget di situ. Gue bilang juga ada kontrak dan ya sampai sekarang pun yang gue ingat gue nggak pernah tanda Tanda tangan tangan. kontrak. Soalnya juga gue masih ingat tuh si Ribas ini aku tuh udah nganggap dia kayak orang tua Rija sebenarnya. Dan dia juga udah nganggap Rija sebagai udah kayak anak lah, iya, udah kayak bener. keluarga lah Iya. gitu. Tapi kalau misalkan udah kayak keluarga, harusnya Rija mendapatkan hasil dari karya Riza dong. Nah itu, nah mau dibahas ya dari lagu yang booming itu sampai sekarang juga gue nggak dapat dari hasil itu Sama sekali. sama sekali. Dan lo Yang tau gue nggak? dapat ya nama yang dikenal banyak orang dan gue bisa dapat kerjaan dari situ, go off air dengan lagu itu. Gitu.
Dan gue dapatnya dari offer aja. Jadi dari awal itu lo, maksudnya kayak tahun berapa, 2010 lah ya, anggaplah 2010. bener. Sekarang kita udah 2021. Iya. Selama 11 tahun ini, apa sih yang lo lakuin Kak? Masih nyanyi kah di kafe to kafe mungkin? Oke. Atau tiba-tiba pernah coba lagi masuk ke label lain? Apa sih kisah hidup kalian lo selama 10 tahun belakang? Nah, selepas waktu bermasalah itu gue sempat nggak mau dengar musik, nggak mau dengar kata Jakarta, gue trauma. Kamu balik lagi ke Makassar? Iya, gue balik ke Makassar hampir setahun itu gue nggak mau dengar musik. Gue kayak, what? Kayak Ada momen depresi iya, juga bener. berarti ya? Soalnya ya adalah waktu di studio itu Cekcok gitu. iya bener, ada cekcok yang bener-bener gue ngapain gue mau nyanyi, jadi penyanyi, jadi artis kalau gue diginiin gitu. Nah dari situ gue sempat nggak mau dengar musik, nggak ada mau dengar lihat kata Jakarta, nggak mau gitu. Gue mending jadi orang yang biasa yang tapi bahagia sama orang tua, sama keluarga semuanya gitu. Tapi setelah setahun itu gue berkaca lagi, segini doang yang lu ngasih sama orang tua lu. Nah, gue waktu itu sempat di-chat sama almarhum Olga Saputra dulu itu tuh. Oke. Nah dia tahu tuh masalah gue kayak gimana. Dia pengen ngambil waktu itu. Ja, lu ke Jakarta aja lah. Sayang banget nih lu kayak gini. Lu masuk manajemen gue aja sama si Tara sama semuanya. Iya, sama waktu Chen itu. Kelvin waktu itu ya. Udah itu berjalan waktunya, gimana caranya gue dapat duit nih buat orang tua. Kan rencana awal itu pengen bahagian orang tua waktu itu. Gue sempat ada yang chat, ada yang telepon, dan ada label yang mau ambil. Nah di situ gue berkaca, ini mungkin waktunya lagi nih gue berkarya. Dan gue ciptain lagu, gue dapat label baru. Nah di situ tuh mulai lagi tuh gue dapat off air. Dan sampai berapa tahun itu ya? Sampai 5 tahun tuh gue dapat kelar label itu, gue dapat label lagi. Tapi mungkin ya belum rezekinya yang ya keluar biasa-biasa aja. Karena mungkin ada suntikan dari pihak-pihak yang sebelumnya bekerja sama kamu saya itu gue ya, pernah tadi. sempat off air, gue sama Gisel ada foto berdua di Samarinda karena dia di apa katanya mau disomasi acara itu. Foto gue turun, Gisel doang yang nyanyi. Padahal kamu berdua nyanyinya. Bener. Segitunya ya, maksudnya terpaan. Lumayan nih ada Iya. orang-orang lain yang mungkin gak suka kamu berkarya di dunia musik gitu ya, seinternal itu. Dan ya udah itu selama 10 tahun ini kamu berarti melakukan pekerjaan apa? Itu aja tadi yang Off kamu air lakukan, aja. off air itu Off air aja. Hidup dari musik juga dong masih Iya sebenarnya. bener. Soalnya ini passion gue yang bener-bener, gue udah bilang dari diri gue, ini bukan hobi, tapi ini gue cari duit, cari nafkah di sini. Iya, lo mencintai Iya, gue pekerjaan mencintai ini banget. gitu. Jadi mau bagaimanapun gue kehidupan yang turun banget, ya gue masih mau tetap di dunia musik ini. Gue yakin gitu. Iya, terus kamu tuh pas lagi sempat ditawarin tadi almarhum Olga, kamu meresponnya dengan kamu datang lagi ke Jakarta kah? Nah, Atau waktu kayak itu masih tanya gitu loh, jadi setengah-setengah, gue setengah-setengah gitu. Tapi terbuka lagi, gue nggak masuk di Olga, tapi dia bantuin gitu. dia berarti ada perannya juga Iya, dong, almarhum Olga tuh ada bener, perannya juga di kehidupan kamu. Karena waktu lagu itu sebelum booming, dia yang muter lewat handphonenya pakai mic waktu dia jadi acara ye. Dia muter, Pi, ini lagu gue banget, gue suka banget nih. Dua hari atau 3 hari kemudian gue nyanyi di situ di Dasyat. Ya Allah. Di chat sama Gary, jadi kalau bukan dengan almarhum Olga juga gue nggak bisa, lagu itu nggak bisa booming. Emang nggak mungkin. Iya. Kayak emang banyak juga yang dibantu sama almarhum Olga ya, Bener, gitu. Emang orangnya juga baik sekali gitu kan. Aku juga sering banget dengar cerita-ceritanya. Nah kalau kita ngebahas tentang liriknya, maksudnya gini, sering banget penyanyi bagus, suaranya banyak, maksudnya suaranya banyak, penyanyi banyak, suaranya bagus, kebalik, gimana sih? Itu kan belum tentu lagunya booming. Oke. Iya kan Kak? Bener. Maksudnya kayak tadi Kakak juga ngalamin kayak pas kamu akhirnya ngeluarin single lagi nggak se-booming sama lagu yang Butiran Debu. Karena liriknya Butiran Debu itu menurut aku tuh ngena banget gitu. Iya. Iya nggak sih? Gue Dia juga nulis, ini sih, gue juga
nggak habis pikir kok bisa jadi lirik kayak gini tuh. Kita sih sebenarnya bareng-bareng, dia sih dari Ribas. Oke, itu yang nulis liriknya si Karibas ini? Dan pemain keyboard, tapi yang ditulis cuma Ribas saja. Oh gitu. Jadi kayak liriknya coba kita bahas ya. Yes. Kamu tapi pernah mengalami momen ini gak sih? Lo tuh cowok-cowok hopeless romantic gitu gak sih, Kak? Iya lagi. Susah banget ngucapinnya. Coba kita lihat ya, kita lihat liriknya nih, kita perbait. Okay. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pernah nggak tuh ngerasain di momen hidup kayak jatuh cinta sampai nggak bisa bangkit lagi? Itu jatuh cinta patah hati pede-bede, kita lihat-lihat kita. Sebenarnya lirik ini ya, sebenarnya itu orang yang lagi nangis aja. Tapi dikasih lebay banget. Tapi emang namanya kan juga puitis ya. Iya, benar. Tapi kamu pernah sampai nangis-nangis gitu? Apa kamu tipe-tipe cowok gengsi untuk nangis? Nangis sih, pernah. Pernah ya? Iya, pernah. Lu nggak yang gengsi gitu? Soalnya gue gini nih, gue sempat pacaran sama yang di Makassar itu. Gue tuh orangnya kalau udah suka, udah sayang banget, ya sama itu aja. Bucin gitu? Iya. Paling bucin ngapain Kak? Bucin. Ini nggak apa ya, kita agak flashback ke belakang masa-masa. Istri gue nonton nanti lagi. Ini kayak live juga nonton di sini ya? Gak apa-apa ya, kita kan. Bukan, itu ada gue. Gue kira ada istri lo di sini ya. Salah. Kan gue takut salah ya ada orangnya di sini. Oke. Jadi waktu itu sampai gue nangis sih. Kenapa nangisnya? Kenapa lu? Dia nggak ada kabar loh. Iya, diselingkuhin lagi. Ini bukan diselingkuhin, dia gue nggak mau dia jalan sama mantannya. Tapi nggak ada ikatan, tapi gue nggak mau gitu. Padahal baru deket nih kamu sama dia. Iya. Terus kamu tahu dia jalan sama mantannya, kamu crying. Yes. Nangis. Iya, crying itu bahasa ini ya. Bahasa Zimbabwe? Kan lucu lagi gue. Iya. Waktu itu bahasa sih. apa Kak? Iya. Lanjut lagi bahasanya. Bahasa ini Ghana. Ya udah. Iya. Jadi momen paling bucinnya kamu adalah ketika kamu gampang hatinya tersentuh dan ngeluarin air mata. Iya, gampang banget. Berarti kamu tipe udah berurusan sama cinta? Apalagi gue sama istri gue sebenarnya. Kenapa lo sama istri lo gimana? Istri lo masak bawang, lo nangis juga? Ya pasti dong. Enggak, gue mau ini nih ya, gue mau cerita aja ya. Oke. Gue pernah ngerasain bahwasanya gue ini salah kalau gue sering nganggap cewek itu biasa aja. Nah, gimana tuh? Maksudnya gini nih, dia tuh udah excited banget sama gue, tapi gue biasa aja. Gue tuh kayak... Lo orang cuek gitu maksudnya? Iya. Kurang peka gitu? Iya. Contoh? Jadi, contoh waktu itu, gue dekat sama dia nih, tapi kayak udah pacaran. Udah ngapain aja? Tenecio banget. Udah start. Waktu itu lagi deket lagi sama cewek yang lain, jadi gue kayak nggak anggap cewek itu loh, itu intinya gitu. Dan gue ngerasa nggak berkah hidup gue. Nggak bener tuh pada saat itu. Waktu itu. Nah terus akhirnya tiba-tiba mau menikah sama pasangan kakak sekarang nih, istri kakak sekarang? Karena gue ngerasain kalau gue setia, gue nggak neko-neko, gue membahagiakan istri gue, rezeki gue bagus. Jadi kayak menjadi berkah, menjadi rezeki, jadi lebih lancar. Bener. Gitu ya. Itu gue ngerasain. Jadi kalau deketin selingkuh aja, pasti otomatis itu nggak bagus. Tetot, nggak bagus rezekinya. Iya, jadi jangan selingkuh kalian guys. Kita lanjut next lirik selanjutnya. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ini udah pahit banget nih. Lo kebayangnya pada saat nyanyiin lagu ini tuh tenggelam dalam lautan luka dalam. Luka yang segimana sih yang bisa menyakiti hati banget, lo? Apa? Luka yang seperti apa sih yang bisa nyakitin lo banget dan gak akan pernah bisa lo lupain? Apakah dengan apa udah memaafkan juga sama kasus yang waktu itu? Oh iya, sama sih. Jadi kalau ini nih, aku tenggelam dalam lautan luka dalam itu artinya kayak gini nih. Gue udah memberikan segalanya buat lu gitu. Tapi tahu-taunya lu pergi sama gue, dari gue. Itu artinya dari situ tuh. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam itu udah sakit banget. Gue udah ngasih semua pun yang lu mau gitu. Tapi tahu-taunya lu pergi. Bener-bener loh. Gitu.
lo bikin dia tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Iya. Nggak bisa berenang. Iya, makanya itu tadi arah gue. Kenapa lagu ini tuh menurut gue kayak Iya. apa ya, kayak suka Ada nggak suka, jawabannya, iya. karena liriknya tuh cheesy tapi bisa jadi bercandaan juga kayak Iya, bener kata bener. kakak gitu loh. Yang selanjutnya aku tersesat. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kan ada Wes. Iya, ada jawabannya gitu. Iya kan? Kenapa nggak pakai Google. Google Maps Iya, gitu iya, loh? Benar juga. Karena udah Iya. benar-benar kayak kalut banget, ditinggalin dia udah nggak tahu rumahku tuh di mana. Karena rumah aku tuh kamu. Iya. Kamu sama nih. Yang itu. Adalah dia. Ini, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang itu kayak gue nggak bisa lagi gitu. Ya udah nggak tahu gue nih mau kemana. Iya. Aku Kalau tanpa nggak ada lo butiran gitu. Aku tanpamu butiran debu. Iya. Kenapa kepikiran butiran debu? Butiran debu kan gini nih, kecil banget tuh. Debu itu sampai Kan butiran-butiran iya. kecil ditiup, Hilang. nggak tahu kemana arahnya, gitu. Benar-benar yang kayak Hilang. emang ya udah hilang Hilang aja benar-benar arah, kalau iya. sekalinya lo tiup udah hilang, gone. Gone. Oke. She's gone. Asik. Terus gue gak tahu. Jadi gue gini aja. Tapi ini enak banget loh suaranya guys. Dan bentar lagi akan ngeluarin single lagi. Makanya Amin ya. kita pantengin ya. Amin. Dan katanya kamu tuh juga jadi sempat jadi pramusaji di kafe di daerah Bekasi. Iya. Gimana tuh kak? Maksudnya tadi kan kamu sambil Nah. nyanyi juga di kafe. Terus kamu menjadi Berlanjut ya. melayani juga. Ini sekitar 2018. Sekitar 2018 itu udah banyak tuh penyanyi-penyanyi yang punya lagu yang lagi booming gitu. Butiran Debu ini jadi kayak kok nggak ada singlenya lagi gitu, nggak dapat label lagi. Jadi makin ke bawah gua nih. Kalau mau dibilang bara api yang udah nggak masih nyala tapi udah nggak ada apinya gitu. Iya. Pengen ada yang niup gitu. Waktu itu emang sampai 5 bulan nggak ada kerjaan, Ji. Sama sekali. Iya. 5 bulan dan gue ngekos di daerah Tebet. Pengen makan, bayar kosan. Waduh, gimana? Istri di sini? Udah belum menikah, belum Anda menikah belum waktu menikah. itu. Kamu tuh nikah baru berarti? Iya. Oke. 2020. Ya, tahun lalu berarti iya. ya? Pandemi. Iya. Sebelum Oh sebelum? bulan 1 gue. Wah benar-benar abis itu pandemi ya, Iya. kekep dah tuh berduaan. Sama. Terus 2018 lalu? Abis itu sampai 5 bulan gak ada kerjaan. Gua telepon teman gua yang punya kafe itu, dia mau buka nih. Namanya dia juga kapten timnas futsal Indonesia. Nah, gue chat, Kai, gue pengen lu mau buka kafe ya? Gue kerja dong di situ. Ya. Ah, serius ya? Kerja apapun lah ya. Apapun aja, yang penting masih halal lah kerja. Ah serius lu? Serius gue udah bilang tuh mau makan, mau bayar kontrak kosan nggak ada gue. Ya udah lu ketemu dulu deh. Terima, jalan sampai 3 bulan tuh gue kerja di situ. Itu gimana kak? Pas ngejalanin lo biasa nyanyi, itu bukan passion lo juga, Iya. lo cuma buat bertahan hidup. Dan bagusnya di situ ada Gila sih. karaoke. Ada live musiknya juga. Jadi kamu ngisi Iya, juga live musiknya. bener. Jadi masih happy dan Bener. punya temen juga kali ya. Iya Jadi bener. kayak masih Jadi nganggap itu tempat nongkrong. di tempat nongkrong tapi Tapi gue kerja. ya udah kerja gitu. Iya gitu. Oi. Dan lucunya yang waktu gua posting di Instagram ada yang dari Surabaya, dari Bogor datang dong ke situ. Gitu, niat gitu dia. Iya. Wih. Makanya ya udah kerja di situ. Hebat, 3 bulan. hebat. Perjuangannya oke banget sih kak. Tapi kan tadi kamu bilang juga orang tua di Makassar. Kamu akhirnya ibaratnya merantau lah ke Benar. Jakarta gitu. Benar. Nah keluarga tuh di sana tuh kayak gimana sih? Maksudnya apakah dari keluarga yang berada kak? Atau emang dari kecil kakak juga hidup emang harus ngebantuin orang tua? Gimana Iya. sih kak? Nah waktu yang boomingnya tuh yang gua main di disebutin nggak sih dahsyat Ini nggak apa-apa, ini semuanya di acara-acara musik. Bapak itu masih bawa jadi sopir pribadi. Sebelumnya tapi sopir Damri, patas gitu loh. Sopir bus, Tahu aku. patas iya. Aku pernah naik Damri. Iya. Dari SMP udah mikir gimana caranya gue ada duit lebih buat ke sekolah. Nah, gue sempat juga jadi tukang parkir, cuci-cuci
mangkok tukang bakso. Karena ngelihat orang tua gue, ya nggak bisa memberi lebih gitu. Ya udah gue cari duit Lu sendiri. harus usaha untuk itu gitu ya. Bener. Dan waktu booming tuh, gue udah berusaha gimana caranya nggak usah kerja lagi deh jadi sopir pribadi, gue yang ngasih duit gitu. Tapi tak taunya bermasalah. Ya, gitu. Tapi kan itu maksudnya orang tua kan di Makassar ngelihat kamu tiba-tiba anaknya merantau terus lagunya booming banget, tapi kamu pulang juga nggak membawa apa-apa gitu. Bener. Gimana kak mereka? Dia juga sebenarnya apa ya, sedih. Nggak usah jadi artis lah kalau digituin. Iya, pasti ada gitu. khawatiran Bener. lagi kan ketika kamu mau balik Iya. lagi gitu. Jadi dia juga ngedukung, ya udahlah nggak usah lah, cari kerjaan yang lain aja. Yang lebih bisa kamu enjoy, kamu juga bisa lebih dekat sama orang tua. Kita orang tua di sini, kamu di sana, nggak tahu mau ngapain, atau lagi sedih atau gimana, Iya. kita kan juga khawatir banget. Dia ngomong kayak gitu sih. Lo pernah pas lagi momen-momen gak ada uang sama sekali, itu inget gak punya uang tuh berapa rupiah ibaratnya gitu? Siapa ada orang yang ngebantuin lo gitu gak kak, yang lo inget? Ya, selain yang teman tadi kakak itu ya? Ada sih teman yang kalau siapa, gue lagi nggak ada banget nih. Ya udah lu kesini aja aja. Kayak ada aja gitu Ada ya? aja. Jadi gue yakin ini mungkin ya Jalan cobaan ya. perjalanan hidup gue. Tapi kan pada saat kakak itu kan juga sebenarnya udah banyak banget platform ya. Udah kayak ada Instagram, Oke. ada YouTube, bisa cover-cover dan banyak banget artis-artis yang akhirnya juga maksudnya apa ya, dapat tawaran label Jadi yang cover bagus ya? apa dari Iya, cover-cover. benar. Sedangkan kamu kan juga suaranya bagus gitu. Kamu nggak kepikiran ke arah sana pada saat itu? Belum ada tim sih sebenarnya. Pakai handphone. Pengen banget sebenarnya. Dan sekarang alhamdulillah udah bikinnya. Oh, alhamdulillah kakak sekarang udah mulai bikin nih. Iya. Kakak punya YouTube juga berarti? Ada. Apa namanya kak? Kasih tau biar pada nontonin. Namanya Rija Official. Rija Official. Jadi semenjak yang kemarin ngeliatin kan si teman-teman cover juga, Cak bikin YouTube nih. Oh iya bagus nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau misalkan kayak gitu kan kamu juga sempat tawarin label tuh. Kenapa sih nggak jadinya, atau kamu pernah ngerasa ditipu kah atau apa gitu-gitu? Bukan ditipu sih. Kalau mau dibilang waktu label-label yang kemarin, apalagi waktu yang bermasalah, dia takut sebenarnya. Takut sama masalah kakak Iya, yang dulu. iya. Nah untuk yang single sekarang nih, karena udah clear semua. Udah clear. Dua sih sebenarnya, mau dibilang clear juga ya masih tetap berjalan aja. Mau gini-gini, yang pertama mau gini-gini aja. Dua, silaturahmi lagi. Kakak udah bersilaturahmi lagi tapi sama mereka? Ya pengennya emang biar gue juga Tenang gitu ya? tenang gitu juga. Malah gue juga udah sempat ngomong terima kasih sama beliau waktu di TV. Pas ngeliat mukanya Farhat Abbas, gue bilang gue terima kasih sama beliau. Karena kalau bukan dengan tangan beliau juga, gue nggak bisa dikenal banyak orang, dan gue nggak bisa cari duit di dunia musik ini, menyanyi ini. Iya, dan itu kan ngebukain pintu kamu juga. Kayak kamu Benar. akhirnya tahu passion kamu tuh apa sih gitu ya. Benar. Intinya kamu bertahan sampai sejauh ini. Yes. Dan mau ngeluarin single lagi. Single yang nextnya kakak mau ngomongin tentang apa? Cerita tentang apa? Nah pertama kali di sini ngomongin nih. Yeay! Ceritanya tentang sepasang nih, sama kayak ceritanya ini. Kenapa Kau sih? setara. Coba berjuang, kamu timbul tenggelam. Iya. Oh jadi intinya gini, dia orang pacaran, sepasang kekasih, tapi dia masih cinta yang sama yang lain. Oh, dia mendua. Iya. Hatinya mendua. Hatinya mau dua dan gue nggak lepasin. Akhirnya lo biarin, lo Iya. tinggalin dia. Udah lo sama pasangan itu aja. Bener. Lagi-lagi lagunya pahit-pahit lagi nih kak. Baik. Apakah emang kamu genre yang kamu suka tuh emang kepedihan? Melo-melo. Di tahunya sih mungkin ini ya, pop terseduh-seduh. Iya kan? Pop yang berdarah-darah, Iya, nangis-nangis seduh-seduh. gitu. Iya. Karena Indonesia itu sukanya kayak gitu-gitu tuh. Referensi yang mirip-mirip sama lagu-lagu kakak, berarti siapa sih kak kalau penyanyi solo sekarang? Di Indonesia. Storia lah. Kak, komedi kita lihat-lihat. Tapi bener loh, itu lagu diputar di radio. Apa? Lagu apa? Lagu aku? Iya, Makasih ya kak. gue tahu loh.
Enak ya? Kamu tidak, aku sepenuh hati, kamu setengah hati, aku coba berjuang. Terus. Tapi kamu timbul tenggelam, sulit untuk terima. Ekspektasi kita berbeda, harusnya berjuang bersama, tapi ku rasa jalan sendiri. Yang bikin lagunya siapa sih ini? Yang bikin tuh lagu Lewi. Enak tuh Kak, kayak cocok deh sama kakak. Bagus ya, nanti gue cover ya. Iya boleh dong. Serius ya? Serius ya, bisa ya? Bisa izin dulu sama Inzi. Boleh dong. Iya ya? Boleh. Loh, Model-model lagu-lagunya Kak Lewi itu lagu-lagu berdarah juga sama berdarah kayak ya, berdarah. model-model lagu Udah Kakak. beda agama, ditinggalin. Nah, itu tuh. Beda ekspektasinya udah beda. Aku Gue yakin yang berjuang. kamu enggak. Iya. Gitu loh. Gila nggak? Oncom. Oncom banget. Tapi lagu kakak nih yang single ini kamu yakin nggak akan se-booming sama lagu yang Butiran Debu? Nah, gue bocorin ya. Yang aransemen lagu ini, yang aransemen lagu Butiran Debu. Wow. Iya. Dan akhirnya baru sekarang. Kenapa enggak? Mungkin ya udah waktunya. Udah kali waktunya ya. Jadi yang musik directornya itu Kang Tito sekarang. Dan Butiran Debu yang aransemen lagu itu Kang Tito juga. Duh, insya Allah ya, mudah-mudahan ya Kak, rezeki kamu udah nungguin lama banget, tiba-tiba sekali kamu ngeluarin single lagi, nextnya se-booming Butiran Debu, dan gak cuman satu karya lagi. Bisa nggak lebih dari Butiran Debu? Bisa. Gak ada yang gak mungkin, lebih. Oke. Kalahin tuh. Kita kejar rezeki-rezeki yang tertinggal dan tertunda waktu itu. Yang nggak gue dapet nih. Tapi kita doain ya Kak ya. Kamu punya nggak sih Kak? Maksudnya gini, gue ngeliat lo, gue nggak tahu tadinya lo tuh siapa. Maksudnya kayak gue benar-benar kayak nggak pernah ketemu juga sama kamu sebelumnya, atau aku nggak pernah ngeliat sosial media kamu juga. Tiba-tiba tim aku ngomong kayak Enzi, mau nggak kita datengin bintang tamu penyanyi Butiran Debu disebutnya. Terus gue kayak, hah Butiran Debu itu udah gila, gue tahu lagu itu gitu. Itu orang kemana ya gitu. Maksudnya kayak bener-bener Butiran Debu jadinya. hilang. Jangan dong. Kan begitu kan. Tapi bener, maksudnya kayak iya ya Kak, maksudnya kamu di sosial media juga maksudnya kayak bukan yang terlalu aktif Ya, apa segala macam. Padahal kamu orang yang cukup bertalenta juga. Mungkin kamu ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin merantau, pernah ngalamin, mungkin ngerasa kayak dia udah susah payah tapi dia nggak mendapatkan hasil apa-apa. Apa sih yang harus mereka lakukan gitu, dan apa sih yang harus diperhatikan gitu? Kalau gue ya, jalanin kalau emang lu yakin dengan jalan itu, jangan yang udah pesimis duluan, udah dapat cobaan yang bertubi-tubi, udah down. Karena gue yakin dengan gue jalanin dengan sabar ini pasti akan indah pada waktunya. Dan sekali lagi, kalau emang lu yakin, apalagi di dunia musik, lu punya karya atau gimana, bikin aja, bikin terus karena seperti lagu Butiran Debu itu, gue nggak yakin, gue nggak nyangka kalau lagu itu nggak kasih booming itu. Iya, makanya tuh kita nggak bisa ngerendahin karya orang, apalagi ngerendahin orang, karena kita nggak tahu kedepannya tuh dia bisa jadi apa. Benar banget. Harja, thank you for coming. Terima kasih. Sekali lagi aku dari juga udah ngomong thank you sebenarnya, tapi gue seneng banget lo bisa datang ke sini. Gue doain semoga karya-karya lo bisa banyak lah nantinya, karena suara lo juga bagus banget. Lo orangnya juga baik. Semoga ya teman-teman doakan dan nantikan karya-karyanya Kak Rija. Kita support semuanya musisi-musisi Indonesia. Siap. Terima kasih. Sehat-sehat ya Kak. Terima kasih timnya juga. Bye guys semuanya. Bye. Kaget ya, kita nggak jadi closing. Emang tadi skip nih, hostnya skip. Harus kita main dulu Kak, benar atau salah sebenarnya orang salah Kak Rija. Kita main benar atau salah ya. Udah mau cabut lagi gue. Aku juga udah mau cabut nih gitu. Nah, wih terbang dia. Apa tuh? Iron Man. Oh Iron Man. Kak,
Ada papan di situ, ada X sama Oke. centang gitu. Oke. Atau benar atau salah. Yang pertama ada kayak kira-kira ada 300 fakta lah tentang Kak Riza Oh, ini. 300 ya. Banyak banget. Iya. Pertama, Oke. benar atau salah katanya Kak Riza ini pernah operasi plastik? Operasi plastik? 1, 2, 3. Benar? Bener nih. Ada foto before afternya nggak? Enggak, gini. Gue mau lurusin ya. Nggak bisa dilurusin. Bengkok dong gini. Nah waktu itu emang gue pernah operasi sebenarnya. Karena hidung gue waktu itu bengkok dan gue sinus. Dan Oh, jadi sekarang lebih ke penyakit iya. ya. Terus? Dan produsernya si Ribas bilang, ya udah sekalian aja gitu, bagusin. Akhirnya Tapi hidung jadi- aja. Di berita-berita banyak yang rahang lah, mata lah, inilah. Padahal nggak. Enggak, Cuma hidung hidung tok. aja. Hidung aja. Kita langsung perhatiin hidungnya, kita zoom in hidungnya, kita perhatikan. Oh ini nih. Nih, kayak zoom in, zoom out gitu. Oke, berarti benar ya. Berarti fakta yang beredar benar guys. Benar. Yang kedua, benar atau salah katanya meninggalkan band untuk solo karir di Jakarta. Oh kamu MT? Apakah kamu benar? Hah? Meninggalkan teman-temanmu, MT kan meninggalkan teman. Kok benar semua sih? Iya. Ih, kita nggak tahu nih infonya dari mana. Bener. Bener ya? Bener. Ih, untuk kamu teman-teman bandnya ditinggalin apa yang mau kamu ungkapin? Kenapa Masih- kamu masih ninggalin sedih mereka? Kamu mikirin gak sih kalau mereka tuh dibikin rasa bersalah? Gue jelasin ya. Waktu itu emang sebelum mau ke Jakarta mau rekaman, awalnya Butrani Debu itu mau dibilang satu band. Oke, tadinya mau Satu dibikin band. kan pada zaman Iya, itu emang 2010 tuh lagi moben. Band-band yang Momennya hype-hype-nya band. band gitu kan. Tahu-taunya produsernya bilang gue udah selesai 10 lagu, satu album. Dia bilang, "Ya, mending lu jadi solis aja deh." Karena banyak kepala yang buat disatuin tuh susah banget. Dan itu juga lu bisa banget jadi solois aja gitu, nggak usah jadi band. Ya udah. Ya Bisa. teman-teman balik pulang kampung. Dia nggak ikut, yang dibawa itu cuman vokalis Kamu. aja. Oh, Bener. jadi kamulah yang akhirnya datang ke Jakarta. Iya. Padahal tuh karena temen- yang bikin aransemen musik apa Apa segala semuanya macam di banyak sini. di Jakarta. Tapi jadi konflik gak sama mereka? Sampai sekarang gimana hubungannya? Dan waktu itu gue juga jadi takut gitu kan. Tapi alhamdulillah dia berbesar hati, dia bilang kayak gini nih. Ini mungkin udah jalan lu, Ja. Yang salah bukan lu kok. Mungkin ini udah jalan lu banget. Ya udahlah lu jalanin aja. Tapi kan itu beda ya Kak, maksudnya lagu Butiran Debu kalau dibawain sama band sama dibawain sama lo solois gitu. Lo berarti ada versi bandnya juga dong lagu itu? Sama itu, Persis itu? persis itu. Oh I see. Tapi orangnya aja yang nggak satu band, jadinya solois. Oh jadi sebenarnya lagunya, aransemennya tuh ya sama. Bener, sama. Jangan-jangan mereka yang udah ngetek juga tuh? Enggak? Waktu bikin demo, Bikin demonya demo awal? di Makassar ke Jakarta. Tapi waktu di Jakarta yang aransemen Kang Tito aja, gitu. Ya ampun, oke. Sehat-sehat semuanya guys. Sehat-sehat semuanya ya. Ya. Waktu pasti tinggalin ngedoain sesuatu tuh di lagunya gue lihat. Bermasalah juga. Makanya jadi Banyak bermasalah. doa yang nggak bener juga. Iya, makanya nih nggak kayak- bagus nih. Astaga, jadi Kita nggak rubuh lagi. diajak. Tiba-tiba pulang lagi ke Makassar. Dan terakhir nih, ada Oke. benar atau salah katanya zaman dulu waktu lagi hits banget nih, Ridersnya adalah manggung. Kalau setiap manggung itu Rija harus ada cewek muda-mudi. Wah, Gimana gue nih? kayak orang ganteng banget loh. Terus Ini ceweknya tuh mau ngapain kasih- gitu loh? Yang bikin pertanyaan siapa nih? Ini emang ada kreatif gue nih. Tapi tadi infonya dari kakak juga kayaknya. Gue cerita ya. Itu salah. Salah ya. Ya lagi ngapain juga, masa iya? Emang tapi nggak sebenarnya dunia musik itu mereka ada nggak sih kayak gitu riders minta cewek gitu? Nah, gue nggak mau jawab deh. Gue takut salah. Tapi gue ya, ini ya salah ya. Bukan ini ya, salah. Ngaku aja nggak apa-apa. Kan udah tobat, kan udah punya istri. Oh iya, alhamdulillah. Tapi jangan ya, cewek itu kan bukan sebagai alat atau benda untuk lo Bener, request gitu loh. Waktu itu emang ada siapa di daerah Kediri tuh waktu itu. Nggak tahu tuh waktu ada habis manggung, ada di ruangan tunggu, ada 5 tuh. Oh mau foto katanya. Oh yaudah kita foto.
kok nggak keluar nih orang nih? Apanya? Orangnya itu. Oh, keluar orangnya. Ya udah itu. Ternyata dia mau meminta lebih daripada foto. Mungkin dia ini mau ngobrol-ngobrol. Mau ngobrol lebih intim, pengen kenal kakak. Tapi ternyata itu salah ya guys. Jadi di riders kamu pada saat itu nggak ada yang kayak gitu. Paling cuma minta mandi pakai air galon. Paling ini ini kenalan aja gitu. Oh, kenalan aja. Kan masih jomblo waktu itu kan? Bebas, masih muda. Iya. Sekarang enggak? Lagi. Sekarang enggak? Ada nggak yang DM lo sekarang? Udah nggak ada, karena sering posting anak Sama istri. Iya. Ah, masa? Serius. Coba buka. Kepo. Iya. Kali ini kita closing beneran nggak? Oh, oke. Oh, tadi fake ya? Tadi bohongan. Tadi Oke. kita ngeprank. Oh. Kali ini kita... Oh, ada pranknya juga ya? Ini Iya, ya? ada. Bagus. Hari ini kita yang di prank. Nah, ada gue bertanya nih, NZ apa yang lagu dulu? Apa tuh? Udah tadi nggak NZ. Tadi Aduh, tuh lucu, pokoknya lucu, Elo. aduh, Benci, kurang ya. benci gimana tadi kak? NZ, Tapi rindu. Wow.